Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhzazin, NIM 5021805. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin tentang manajemen risiko. Untuk materi pertama yaitu adalah latar belakang manajemen risiko, pengertian, perekonomian dan perkembangan industri modern, margin yang tinggi, pasar yang besar, dengan penetrasi perbankan yang rendah serta pertumbuhan ekonomi yang sehat. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar paling menarik bagi institusi keuangan di Asia Tenggara. Yang pengaruh risiko, menurut KBBI, risiko adalah kerugian dan juga kemungkinan kerugian, sedangkan manajemen risiko bisa dikatakan suatu pendekatan terstruktural metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Yang peranan manajemen risiko ada risiko reputasi, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit, dan lain-lain. Proses manajemen risiko ada identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Selanjutnya yaitu adalah Basel Accord. Pengertian Basel 1 adalah seperangkat peraturan yang dirancang untuk menjaga industri perbankan pada suatu negara agar tetap bisa berjalan dan terkelola dengan baik. Basel 2 bertujuan untuk menjamin solidaritas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank-bank secara tepat dan profesional dikapitalisasi sehubung dengan sejumlah risiko yang berbeda faktor. Yang C, Basel 3 adalah modifikasi dilakukan terhadap modal minimum, perhitungan kebutuhan termasuk modal mikro prudensial dan mikro prudensial yang lebih konservatif aturan. Selanjutnya adalah manajemen risiko kredit. Risiko kredit yang A adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Yang pertama kredit, risiko kredit pemerintah, risiko kredit korporat, risiko kredit konsumen. Yang B, prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board. Yang pertama adalah larangan menetapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Yang kedua, menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan kewarganegaraan dan keuntungan halal. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, larangan menjalankan monopoli. Yang kelima, menjalankan bisnis sesuai syariat Islam. Yang C, batas maksimum penyaluran dana adalah persentase maksimum terrealisasikan penyaluran dana terhadap modal bank pembiayaan rakyat syariah. Yang D, ada penerapan manajemen risiko. Yang kelima itu adalah sistem pengendalian internal. Selanjutnya ada penerapan penilaian kualitas aset, mitigasi risiko kredit, lembaga pemeringkat, dan restrukturisasi pembiayaan. Materi selanjutnya manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas. Yang A, manajemen risiko pasar adalah kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. Yang B, risiko intern pada manajemen risiko pasar merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis baik secara internal antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk, dan secara eksternal yaitu aktivitas bank industri di mana bank melakukan usaha, kondisi makroekonomi. Yang C, ada prinsip-prinsip Financial Service Board pada manajemen risiko pasar. Prinsip pertama, prinsip kedua. Yang D adalah penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar, yaitu sebagai berikut ini. Kewajiban risiko pasar ini ditetapkan oleh direksi. Yang E, sistem pengendalian intern pada manajemen risiko pasar, yaitu sebagai berikut. Kebijakan risiko pasar, kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat. Yang F, pengertian risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Yang G adalah risiko intern pada manajemen risiko likuiditas, yaitu sebagai berikut. Identifikasi sumber risiko likuiditas untuk mengetahui jumlah dan tren kebutuhan likuiditas. Sumber likuiditas dapat bersumber dari volatilitas surat berharga. Yang H adalah prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board pada manajemen risiko likuiditas. Ada prinsip pertama, memperhatikan pemisahan ekspor likuiditas, kemampuan akses pertimbangan operasional, pengukuran dan pemantauan likuiditas. Selanjutnya ada untuk mitigasi risiko likuiditas. Materi selanjutnya yaitu adalah risiko manajemen risiko operasional. Adalah risiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Faktor yang mempengaruhi yaitu sifat bisnis, klien, hasil audit sebelumnya, penugasan awal yang salah, pihak-pihak terkait
Yang B, prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board. Yang pertama ada transparansi, akuntabilitas, responsibility, profesional, kewajaran, keadilan, dan kesetaraan. Yang C, kategori resiko operasional. Yang D ada frekuensi versus dampak, ada low frekuensi atau low impact yang terjadi dan dampak rendah, low frekuensi atau high impact yang terjadi dan dampak sangat tinggi. Yang ketiga ada high frekuensi, high impact sering terjadi dan dampak rendah. Yang keempat ada high frekuensi, high impact atau sering terjadi dan dampak sangat tinggi. Selanjutnya sistem pengendalian internal, yaitu sebagai berikut: kesesuaian antara sistem pengendalian, penetapan, wewenang, dan tanggung jawab. Yang Y, strategi anti fraud. A, pencegahan. Yang B, investigasi. Yang C, deteksi. Prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis dan penilaian, menyusun perjanjian alih daya, menerapkan manajemen risiko efektif, mematuhi peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah misalkan kasus Garuda Indonesia yang diikut oleh seorang penumpang. Materi selanjutnya, manajemen risiko hukum dan strategi. Yang A, manajemen risiko hukum adalah risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya ketentuan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhi syarat ketetapan suatu kontrak atau pengikatan angguna yang tidak sempurna. Hal-hal yang perlu diperlihatkan adalah yang pertama, keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis, keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum, keharusan memiliki kesatuan kerja, keharusan menilai dampak perubahan terhadap risiko hukum, keharusan menilai dampak perubahan terhadap risiko hukum, keharusan menerapkan sanksi secara konsisten. Operasional kelayakan atas laporan keuangan dengan mewujudkan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama adalah formalisasi kebijakan, perubahan kebijakan, proses sosialisasi kebijakan, pemisahan fungsi sesuai tugas. Yang kelima adanya supervisi oleh atasan masing-masing. Yang B adalah manajemen risiko strategi. Risiko strategi adalah risiko terjadi serangkaian kondisi yang terjadi yang tidak terduga yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk mengimplementasikan strateginya secara signifikan. Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penerapan dan pelaksanaan strategis bank yang tidak tepat. Contoh kasus manajemen strategis yaitu adalah contoh kasus adalah Majelis Reserve 1990 yang menyebabkan kerugian sebesar 1.500 US dollar. Kejadiannya memicu resiko adalah strategi undang nilai atau hedging yang salah. Salah satu asumsi ekonomi kegagalan likuidisasi posisi strategi yang menjurus penyelewengan. Dalam kasus ini terdapat dalam strategi pada penyataan strategi lindung nilai yang salah dan strategi yang menjurus penyelewengan. Selanjutnya ada manajemen risiko kepatuhan. Yang A, pengertiannya, risiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipenuhnya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Yang B, risiko inherent pada manajemen risiko kepatuhan, penerapan limit risiko yang telah ditetapkan, konsistensi kebijakan manajemen risiko dengan arah dan strategi usaha, pengaturan tanggung jawab dan akuntabilitas pada jenjang organisasi, kebijakan mengucapkan suatu pengambilan keputusan yang menyimpang, penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur. Yang C, ada manajemen risiko pada manajemen risiko kepatuhan. Yang keempat ada sistem pengendalian internal pada manajemen risiko kepatuhan. Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen paling dalam manajemen baik dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank. Kecurangan, firauh, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Sistem pengendalian internal risiko kepatuhan terbagi atas 5 pengendalian, yaitu efektif dan independensi, akurasi, kelengkapan, dan integritas. Keberadaan sistem pemantauan terhadap integritas, jumlah tingkat responsif bank terhadap penyimpanan bank, tingkat responsif bank terhadap penyimpanan dalam pengendalian intern bank. Kasus risiko kepatuhan adalah pada bank syariah Mandiri, di mana pada tanggal 23
2010, polisi mengamankan 3 pimpinan bank syariah mandiri cabang Bogor terkait kasus kredit fiktif. Hal tersebut mengejutkan nasabah bank. Materi selanjutnya adalah manajemen resiko reputasi. Manajemen resiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank. Risiko dan pada manajemen risiko reputasi, risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan rumor mengenai bank. Kenapa manajemen risiko pada manajemen risiko bank? Yang pertama adalah pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi. Yang kedua, kecakapan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit. Yang ketiga, kecakapan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen. Yang D, sistem pengendalian pada manajemen risiko reputasi. Yang E adalah kasus risiko reputasi. Contohnya adalah pelayanan bank syariah yang tidak becus berpakaian, yang tidak sopan. Paling parah adalah pelanggaran kebijakan syariah. Untuk materi selanjutnya adalah manajemen risiko investasi dan layanan prima. Latar belakang kebijakan layanan nasabah prima. Pelayanan nasabah adalah rangkaian kegiatan, sikap, dan perilaku petugas bank dalam menerapkan kehadiran atau berkomunikasi dengan nasabah secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan pelayanan nasabah adalah untuk membantu menyenangkan konsumen. Yang B, konsep pelayanan prima. Ada 6 faktor dalam pelayanan prima, yaitu ability, kemampuan, attitude, sikap, appearance, penampilan, attention, perhatian, action, tindakan, dan accountability, pertanggungjawaban, yaitu sikap mental positif, orientasi kepuasan nasabah, penghayatan terhadap waktu. Dasar-dasar pelayanan nasabah: berpenampilan sopan dan bersih, percaya diri, akrab, senyum, berbicara dengan bahasa baik dan benar, mampu meyakini nasabah, menyapa dengan lembut, tenang, sopan, dan hormat, jangan menjelang, tunjukkan kemampuan. Sikap melayani nasabah ada 6. Yang pertama, beri kesempatan nasabah berbicara, menekan baik-baik, jangan berdebat, jaga sikap sopan dan ramah, jangan marah dan mudah tersinggung, jangan menyela saat nasabah bicara. Kualitas pelayanan: bentuk fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati. Selanjutnya adalah kewajiban penyediaan modal minimum. Aspek modal modalan: modal terjadi, modal inti, pengurangan dengan faktor yang modal pertama itu adalah modal pelengkap, modal inti. Modal pelengkap adalah terdiri dari selisih penilaian kembali, penghapusan aktiva produk, modal penyerapan yang memenuhi kriteria Bank Indonesia. Materi selanjutnya adalah enterprise risk management. Adalah suatu proses yang dengan itu ada macam-macam, ada kerangka entrepreneur risk management. Yang pertama adalah modal jasa, terdiri dari 8 kerangka, yaitu adalah lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya itu adalah materi selanjutnya itu adalah tentang good corporate government. Pengertian good corporate government adalah suatu mekanisme, tata cara, atau kelola organisasi secara baik dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif. Prinsip-prinsip corporate government di Indonesia: transparansi, keterbukaan, ekonomi informasi, accountability, responsibility, independensi, fairness atau keselarasan dan kewajaran. Yang C, interrelasi antara good corporate. Yang pertama ada transparansi, accountability, independensi, responsibility, dan kewajaran. Yang D, dewan komisaris, bertugas melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan kepengurusan perseorangan, termasuk memberikan nasihat pada direksi sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang E, komite audit, membantu dewan komisaris laporan keuangan pelaksanaan audit. Komite nominasi membantu dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota komisaris. Komite kebijakan risiko membantu mengkaji sistem manajemen risiko yang telah disusun.
Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak independen, yang fungsi kepatuhan audit internal dan audit eksternal. Fungsi kepatuhan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan. Untuk selanjutnya adalah audit internal, suatu cara untuk atau teknik guna mengatasi risiko yang meningkat akibat semakin pesatnya laju perkembangan dunia usaha. Audit eksternal memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan. Yang hal konflik kepentingan, faktornya adalah bisnis dengan kepentingan yang tidak terkonsentrasi pada bisnis keluarga, fungsi pengendalian yang tidak efektif dari dewan komisaris, ketidakefisienan dan rendahnya transparansi keadilan. Unit usaha syariah dan good corporate government. Yang pertama ada aspek penilaian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, pelaksanaan prinsip syariah dan penghimpunan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penyaluran dana kepada nasabah, pembiayaan inti, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, penilaian pelaksanaan GCG atau Good Corporate Government. Hasil survei internasional memberikan nilai yang lebih rendah penerapan GCG di sektor non perbankan. Untuk yang materi tahunnya adalah laporan pelaksanaan GCG. Yang pertama ada konsisten dan komitmen penerapan GCG, apresiasi implementasi GCG, kelengkapan kebijakan dan manual GCG, laporan pelaksanaan Good Corporate Government unit usaha lembaga keuangan Islam, peraturan BUMN dalam penerapan GCG pada pengendalian unit pelayanan syariah. Baiklah, itulah tadi pembacaan poin-poin dari